Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini. Kedua pihak akan merundingkan lokasi sidang pemeriksaan etik tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Gema Tanjung langsung dari Gedung KPK Jakarta. Gema, hingga saat ini apakah pertemuan anggota DKPP dengan KPK sudah mengeluarkan hasil? Ya Naila, hasil dari pertemuan anggota DKPP dan juga anggota KPK, akhirnya hasil yang keluar adalah sidang untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik akan dilaksanakan di rutan KPK pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Alasan dari penunjukan lokasi di rutan KPK ini merupakan alasan keamanan, sehingga pihak DKPP dan juga pihak KPK setuju untuk melaksanakan sidang di rutan KPK nanti pada pukul 2. Ada pula untuk agenda sidang nanti akan dihadirkan sejumlah pihak. Yang pertama adalah pihak dari pengadu, yaitu ketua dan juga anggota dari Bawaslu. Lalu ada juga pihak yang teradu, yaitu anggota nonaktif Komisioner KPU, yaitu Wahyu Setiawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka, dan juga nanti ada pihak terkait, yaitu pihak dari KPU dan juga pihak dari KPK. Agenda dari sidang tersebut adalah nantinya mendengar pokok aduan yang diajukan oleh pihak Bawaslu terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tersangka Wahyu Setiawan yang telah menerima suap dari caleg PDIP. Dan nanti juga agenda sidang dilakukan secara tertutup, namun pihak DKPP mengatakan bahwa sidang nanti akan dilaksanakan dapat disaksikan oleh masyarakat secara live dari media sosial DKPP, yaitu Facebooknya di @medsosdkpp. Nanti juga pada sidang tersebut hanya DKPP yang dapat menentukan apakah sidang tersebut merupakan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran dari sumpah jabatan yang dilakukan oleh Komisioner Wahyu Setiawan. Dan walaupun Wahyu telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 10 Januari lalu, namun pihak DKPP meyakinkan bahwa surat tersebut tidak sah karena belum adanya surat keterangan dari Presiden Jokowi yang mengeluarkan bahwa Wahyu telah berhenti dari KPU sendiri. Dan nantinya setelah sidang selesai, pihak DKPP akan melaksanakan rapat pleno pada sore ini dan akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo atas hasil dari rapat tersebut. Dan pada esok siang atau sore, pihak DKPP akan mengeluarkan keputusan apakah atas dari status jabatan dari Komisioner Wahyu Setiawan. Dan sanksi terberat yang akan diberikan kepada Wahyu adalah pemberhentian secara tidak terhormat, yang nantinya jika terbukti bahwa Wahyu telah melanggar etik ataupun sumpah jabatan, maka Wahyu akan diberhentikan secara tidak terhormat oleh pihak DKPP, dan nantinya Presiden juga akan mengeluarkan SK untuk pengganti komisioner yang menggantikan Wahyu di KPU. Dan Wahyu sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 8 Januari lalu, dan ada tiga tersangka lainnya, yaitu Agustiani Tio Fadilina selaku politisi PDIP dan juga mantan anggota Bawaslu, serta ada juga Harun Masiku, caleg PDIP, dan juga Saiful selaku dari swasta yang mana terlibat dalam kasus suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan. Dan berikut pernyataan dari PLT Ketua DKPP Muhammad. Keduanya kan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Jadi DKPP kewenangannya terbatas, hanya terkait dengan memeriksa penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik. Tentu DKPP tidak akan masuk ke wilayah proses-proses hukum yang lain, misalnya korupsi atau dugaan korupsi, dugaan pidana, itu wilayah KPK. Jadi kami tentu akan sangat memperhatikan kewenangan DKPP dalam amanat Undang-Undang 7 2017, yaitu dalam rangka memeriksa dan memutus penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik. Ya Naila, pihak DKPP berharap agar sidang tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berlangsung cepat, sehingga DKPP langsung dapat melakukan rapat pleno untuk penentuan dari status jabatan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Demikian Naila, kembali ke Anda di studio. Gema Tanjung melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda.